Akhir-akhir ini Ferry Irwandi itu lagi viral banget karena dia habis nantangin dukun untuk nyantet dia. Kalau gue terbunuh dengan santet, gue dan keluarga gue nggak akan pernah, sekali lagi nggak akan pernah mempermasalahkan. Bahkan gue kasih Alphard, gue kasih duit 1 miliar. Kalau terbunuh dengan santet. Bahkan dia nungguin dukun untuk nyantet dia sampai dia live di YouTube. Jadi ini emang sebenarnya lucu banget karena banyak orang yang nyoba nyantet dia tapi nggak ada yang berhasil. Nah, jadi kenapa nggak bisa berhasil nih? Apakah Ferry Irwandi itu kebal? Punya khodam yang kuat? Atau memang anak pilihan Tuhan? Jelas jawabannya bukan itu semua ya. Perdukunan itu ada untuk membodohi orang-orang di Indonesia. Problemnya adalah orang yang terbodohi oleh perdukunan ini bukan cuma orang-orang di kalangan kelas bawah. Bahkan orang-orang yang pinter, yang cerdas, yang kaya, itu tuh juga masih banyak banget yang kemakan sama ilmu-ilmu mistis, ilmu gaib atau perdukunan ini. Di video kali ini gue akan membahas kenapa dukun ini bisa dipercaya masyarakat. Dan gue akan membongkar kebohongan yang biasanya dukun lakuin menggunakan ilmu psikologi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, gue pengen ngejelasin dulu nih secara singkat apa itu dukun. Kalau sekarang jelas dukun itu sangat-sangat diasosiasikan dengan hal-hal yang berbau gaib ataupun mistis. Dan sebenarnya gue nggak suka sih kalau misalkan dukun itu disebut sebagai orang pinter karena mereka nggak pinter-pinter amat. Toh buktinya mereka jadi dukun. Mayoritas orang-orang di Indonesia itu tuh percaya banget sama hal-hal yang berbau mistis. Ini kan sebenarnya udah bisa dibilang turunan ya. Kayak misalkan nih, ada orang tua yang males ngejelasin sesuatu ke anaknya. Dan orang tua itu pengen ngelarang anaknya, tapi anaknya itu nggak dengerin terus. Jadi yang dilakukan orang tuanya adalah takut-takutin anaknya dengan menggunakan hal-hal yang berbau mistis. Padahal orang tuanya juga tahu sebenarnya itu cuma bohongan. Tapi yang orang tuanya nggak sadar adalah ini akan membekas ke anaknya dan anaknya akan mulai percaya pada hal-hal yang berbau mistis. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang lu nggak tahu secara penuh dan lu nggak bisa menjelaskan itu dengan logika, besar kemungkinan lu akan mengaitkan itu dengan hal-hal mistis kan? Nah, dukun ini bisa dipercaya masyarakat karena mereka klaim bahwa mereka itu bisa merasakan apa yang orang lain nggak bisa rasakan. Mereka bisa melihat apa yang orang lain nggak bisa lihat, dan mereka mengetahui apa yang tidak kita ketahui, yaitu dalam hal-hal yang berbau mistis ya. Jadi dari sini aja sebenarnya lu harusnya udah sadar nih. Kalau itu berarti nggak ada yang bisa dibuktikan dari kesaktiannya mereka. Toh mereka klaim sendiri dan ujung-ujungnya mereka nggak bisa membuktikan dengan alasan lu itu nggak punya ilmunya. Dan ya jadinya yang tahu kebohongan mereka itu orang-orang yang punya nalar berpikir yang baik atau mereka sendiri. Kalau lu mau bilang, enggak kok, banyak orang yang setelah ngatain dukun A itu malah jadi kena musibah. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya ada banyak nih. Pertama, tahu dari mana? Kalau misalkan ada orang-orang yang beneran kena musibah karena dukun si A ini, apakah dari katanya, kata orang-orang, atau lu menyaksikan langsung? Dan balik lagi ini juga kan bisa aja kebetulan. Oke, anggap aja ini bukanlah suatu kebetulan. Pertanyaan kedua adalah, tahu dari mana kalau dukun ini tidak mencelakai atau menciptakan musibah secara fisik, secara real kepada orang-orang ini? Kan bisa aja sebenarnya dukunnya itu cari tahu rumahnya, diracunin, dan ini adalah hal yang sangat umum terjadi. Atau misalkan dukun itu kalau misalkan dapat bayarannya gede, dia sewa truk, abis itu ditabrak orangnya, dan ya tinggal bilang kalau itu kecelakaan. Bilangnya ya salah sendiri lu lawan dukun ya. Goblok! Jadi ini emang possibility-nya itu banyak banget dan gue malah bingung kenapa orang gak mikirin hal-hal yang kayak gini. Karena ini tuh bukan sesuatu hal yang sulit untuk dipikirkan. Ditambah masyarakat itu gue gak ngerti deh, tapi kadang mereka bodohnya itu kelewatan. Contoh aja nih, ketika mendengarkan cerita orang lain, mereka itu nggak verifikasi dulu. Mereka sering banget mendengarkan katanya, tanpa benar-benar tahu kenyataannya itu apa. Udah nggak diverifikasi, malah dilempar lagi ke orang lain. Lu dapet cerita horor, lu ceritain lagi ke orang lain dengan versi lu. Itu artinya bakal banyak banget hiperbola, yang ujung-ujungnya menciptakan kayak semacam snowball effect terhadap kesaktian si dukun atau dari cerita mistis ini. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dibilang awal mula terjadinya mitos di daerah tertentu gitu. Terus juga kalau misalkan masyarakat datang ke dukun, ekspektasi mereka itu dukun itu udah sakti banget gitu. Mereka bisa baca pikiran, mereka bisa tahu apa yang diinginkan oleh orang ini atau semacamnya. Jadi, ini tuh menciptakan confirmation bias ditambah dengan Barnum effect. Kalau confirmation bias itu gampangnya lu mencari hal-hal yang mendukung tentang apa yang lu percayai atau argumen lu. Kalau Barnum effect kayaknya nggak banyak orang yang tahu tentang ini deh.
Jadi gampangnya Barnum Effect itu fenomena psikologis di mana orang itu menganggap bahwa suatu deskripsi secara general itu tuh merepresentasikan diri mereka secara akurat. Nah, ini tuh sebenarnya banyak banget kayak misalkan horoskop, zodiak, atau ramalan lainnya. Nah, itu tuh bisa dibilang Barnum Effect tuh. Sebelum lu komen bilang zodiak itu nyata atau semacamnya, lu dengerin dulu nih penjelasan dari Barnum Effect. Jadi, Barnum Effect ini sebuah penelitian eksperimental yang dilakuin di Amerika. Nah, ini tuh dilakuin di tahun 1947-1948 gitulah. Nah, yang ngelakuin ini adalah Bertram Forer. Jadi cara kerja penelitian ini lumayan simpel sebenarnya. Ada mahasiswa dan lu harus inget kalau ini tuh mahasiswa di zaman dulu itu tuh status pendidikannya lumayan tinggi gitu. Jadi mahasiswa ini dikasih kayak semacam kertas isinya adalah deskripsi secara general tentang kepribadian mereka. Dan ini tuh ditulis sama si Forer. Contohnya, ini gue sambil baca aja ya. Kamu cenderung kritis terhadap diri sendiri atau juga keamanan adalah salah satu tujuan utama dalam hidup kamu. Nah, ini kan sebenarnya general banget dan hampir semua orang tuh kayak gini. Jadi para mahasiswa ini berpikir bahwa Forer ini hebat banget karena dia bisa nebak secara akurat tentang kepribadian mereka. Lu harus ingat bahwa penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa psikologi yang memang bisa dibilang aware banget tentang hal-hal yang berbau dengan psikologis. Namanya juga mahasiswa psikologi gitu kan. Bahkan tingkat akurasinya itu lebih dari 80%. Jadi ya dari sini aja lu harusnya udah sadar ya betapa gampangnya kalau misalkan ada dukun ingin membodohi orang. Ditambah juga dengan confirmation bias, gue yakin ini persentasenya tuh menaik dengan sangat drastis nih. Well, kenapa dukun berbohong tentang kesaktiannya? Well, jawabannya ya jelas karena uang atau enggak, ya itu emang menguntungkan untuk dia. Bayangin aja, saking polosnya masyarakat, mereka tuh bahkan sampai merelakan apapun itu hanya untuk mempercayai kata-kata dukun. Salah satu contohnya yang udah lumayan umum banget terjadi di sekitaran kita gitu ya. Itu ada cewek disuruh telanjang dan ujung-ujungnya dilecehin sama dukun tersebut. Tapi yang makin parahnya adalah cewek ini nggak merasa bahwa dia itu dilecehkan karena dia berpikir bahwa dukun ini telah melakukan sesuatu hal yang baik untuk dia. Jadi ya dalilnya si dukun ini bisa aja kayak gue mau transfer kodam, gue ingin transfer energi biar lu bisa dilindungi, yang kayak gitu-gitulah. Dukunnya keenakan, ceweknya tidak merasa bahwa dia dilecehkan, padahal ini pelecehan seksual dan ini termasuk pemerkosaan. Goblok! Kalau untuk soal rate harga dukun ya jelas sudah pasti mahal lah ya. Tapi kalau misalkan kita ngomong per pertemuan gitu sekali ketemu kayak konsultasi ke dukunnya itu biasanya murah. Tapi ada tapinya nih. Biasanya modusnya itu banyak yang ngerepotin dan gak logis emang. Tapi yang jelas at the end of the day dia bakal bilang kalau misalkan tentang usaha tuh bakal banyak banget. Kayak contohnya itu, wah kamu ini kurang amal ibadah nih. Kamu harus rajin ibadah dan kamu harus rajin beramal. Amalnya ke anak yatim aja, gak apa-apa nanti titipin aja ke saya bakal pastiin duitnya ini nyampe ke anak yatim. Dibilangin kayak gitu dan orang-orang percaya. Lu bakal disuruh store 20 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta, berapapun itu lu akan setor. Dan apakah duitnya akan beneran dikasih amal? Ya menurut lu aja deh. Tadinya gue pengen ngejelasin tentang dampak psikologis dari dukun, tapi kayaknya Ferry Irwandi udah menjelaskan dengan sangat baik. Maka dari itu lu bisa langsung nonton aja kalau misalkan emang lu belum nonton, link ada di deskripsi video ini. Jadi ya, sampai sini sebenarnya lu harusnya udah bisa berpikir secara logis tentang hal-hal mistis di Indonesia. Gue tuh percaya sebenarnya kalau misalkan arwah, jin itu tuh ada. Tapi gue juga percaya kalau misalkan itu tuh beda dunia sama kita. Gak ada cara yang bisa menggabungkan antara dua hal ini. Terus sebenarnya gue lumayan males sih kalau ngomongin soal anak indigo karena lumayan kasihan gue sama mereka. Anak indigo tuh kalau nggak halu, delusi, ya skizo. Dan ini gue beneran kasihan ya, karena skizo ini sesuatu hal yang sangat menyeramkan. Kalau misalkan lu pengen gue ngebahas tentang indigo dari sudut pandang psikologi, lu tulis aja di kolom komentar di bawah, karena itu panjang banget men. Anyway, terima kasih untuk lu semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau lu pengen bantu channel ini untuk berkembang, lu bisa like, share, comment, subscribe, atau apapun itu. Gue gak maksa. Udah gitu aja untuk video kali ini. Bye-bye.